Bismillahirrahmanirrahim. Wa summiya lan den arani sapa karone mungkar wa nakir. Mungkaron kelawan aran mungkar. Wa nakiron lan aran nakir. Li annahuma karana satamale karone mungkar wa nakir. La yashbahani iku ora nyerupani sapa mungkar wa nakir. Khalqal adamina ing bentuke pira-pira anak Adam utawa manungsa. Wala khalqal malaikati lan ora bentuke pira-pira malaikat. Wala khalqal tuyuri lan ora bentuke pira-pira manuk. Wala khalqal bahaimi lan ora bentuke pira-pira raja kaya. Wala khalqal awami lan ora bentuke pira-pira serangga. Bal-balik Huma utawi karone mungkar wa nakir khalqun iku bentuk badiun kang bagus. Jala kang wis ndadekake huma ing karone mungkar wa nakir. Allahu sapa Allah tadzkiratan kelawan dadi pepeling lil mukmini maring wong kang iman. Wa kan lan dadi buka lisatrul kafiri maring tutupe kekafiran. Lisatrul kafiri maring tutupe wong-wong kafir. Jadi dinamakan mungkar wa nakir itu karena bentuk dari keduanya itu tidak mirip seperti manusia, juga tidak seperti malaikat, tidak seperti burung, tidak seperti binatang lain, dan tidak seperti serangga. Tetapi bentuk malaikat mungkar dan nakir itu sangat indah. Allah menjadikan mereka itu sebagai pengingat bagi orang-orang yang beriman dan sebagai pembuka dari tutup kekafiran. Jadi mestinya mendengarkan malaikat mungkar wa nakir itu bertambah iman. Jadi tadzkiratal lil mukmin. Jadi sebagai pengingat bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman mendengar nama mungkar wa nakir, imannya bertambah. Jadi iman kepada Allah itu bertambah. Nah, orang-orang kafir mendengar malaikat mungkar wa nakir, kekafirannya akan hilang. Walaisalan ora ono iku fi khalqihima ing dalem bentuk karone malaikat mungkar wa nakir apa sakinatun anteng linadzirina kedue wong kang ningali kabeh. Jadi tidak ada ketenangan bagi orang-orang yang melihat wujud dari malaikat mungkar wa nakir. Jadi kalau orang melihat wujud mungkar wa nakir nggak bisa tenang, nggak bisa tenang. Jadi fi khalqi masakinatun linadziri. Jadi walaysa fi khalqi masakinatun linadziri. Jadi orang-orang yang melihat malaikat mungkar wa nakir itu tidak bisa tenang. Walau lam yalqa lan lamuno ora pisan-pisan tumibo sapa al kafiru wong kafir minal adzabi saking siksa illa ru'yatu kejaba apa oleh ningali kafir li suratihima maring bentuke mungkar wa nakir lakafahu mongko nyekti nyukupi hu ing kafir apa zalika mengkono-mengkono
ru'yatul suratihima. Bal balik iya utawi ru'yatul suratihima iku minal azabi setengah saking piro-piro siksa al akbari kang gede. Li'annahu krana sak temene kafir kon hasola iku teman-teman hasil biha sebab ru'yatul suratihima ittirabun apa gangguan syadidun kang banget wartiatun lan gumutar. Jadi kalaupun tidak ada siksa untuk orang-orang kafir kecuali melihat bentuk dari malaikat mungkar wa nakir, itu sudah mencukupi untuk menjadikan siksa. Jadi orang-orang kafir itu melihat malaikat mungkar wa nakir saja itu sudah siksa yang sangat berat. Jadi ini minal adzabil akbar, siksa yang sangat berat. Jadi melihat saja itu orang-orang kafir itu gangguannya sangat dahsyat. Jadi terganggu berat, terus gemetarnya itu sudah sangat berat, saking menakutkannya wujud malaikat mungkar wa nakir bagi orang-orang kafir. Wal hawamu utawi hawa jam'u hamatin iku jama'i lafad hamatun. Mislu dawabin umpamane lafad dawabun, jam'u dabatin jama'i lafad dabatin. Lokot atlokot lan teman-teman ngetokno al hawamu opo hawam alama ing atase barang yu'li kang larakake opo ma. Jadi hawam itu jamaknya lafad hamatun, seperti lafad dawabun jamaknya lafad dabatun. Ya, hawam itu atlokot hawam alama yu'li. Jadi hawam itu bisa mengeluarkan sesuatu yang menyakitkan, bisa atau racun atau sejenisnya. Itu berarti termasuk hewan hawam. Jadi jenis serangga. Qala matur sapa Abu Hatim, Imam Abu Hatim, wa yuqalu lan den dawake lidawabil ardi utawi hawam iku lidawabil ardi keduwe piro-piro rumangkange bumi jami'an halis kabehane. Jadi dawam itu semua binatang yang melata di bumi. Jadi wal hawamu tai hawam iku mahewan bainakum latin ing dalem antarané tumo ila hayatin tumeka maring ula. Jadi yang dimaksud hawam itu semua binatang yang ada di bumi mulai dari kutu sampai ular. Qala matur sapa Hasanul Adawi, Imam Hasan Al-Adawi, wa amma ahlul imani lan anapun utawi ahli iman falahum mongko iku kedue ahlul iman apa mubasyirun malaikat mubasyir wa basyirun lan malaikat basyir. Jadi Imam Hasan Al-Adawi itu membuat pernyataan bahwa malaikat yang diutus oleh Allah pada orang-orang yang beriman itu bernama mubasyir wa basyir. Jadi mubasyir dan basyir.
Kila den dawake wa ma'ahuma lan iku semertane mubasyir wa basyir malakun sapa malaikat akharun kang liya. Yuqalu den dawake lahu kedue malakun akhar nakurun apa aran nakur. Jadi orang yang beriman itu menurut pendapat Imam Hasan Al-Adawi itu ada 3 malaikat yang mendatanginya, yaitu malaikat mungkar wa nakir atau basyir dan mubasyir. Nah, dan yang ketiga itu nakur, malaikat nakur. Waji'u lan teko qoblahuma ing dalem sedurunge mungkar wa nakir sapa malakun malaikat. Yuqalu den dawuhake lahu kedua malakun rumanun apa aran ruman. Jadi sebelum malaikat mungkar wa nakir itu atau sebelum malaikat mubasyir wa basyir itu datang seorang malaikat yang bernama Ruman. Jadi malaikat Ruman ini mendatangi terlebih dahulu terhadap orang-orang yang beriman sebelum didatangi malaikat mungkar wa nakir. Qala matur alamatul amir sapa alamatul amir. Wa hadisuhu utawi khabare mubasyir wa basyir nakur Ruman. Kila iku den dawuhake maudhu'un utawi hadis iku maudhu ay mardudun tegese den tolak likal bihi krana goroe hadis. Jadi kabar tentang basyir, mubasyir, nakur, ruman itu kabarnya kabar maudhu atau kabar yang ditolak karena ada unsur dustanya. Wasahihu kang bener iku anna mungkaron satemene malaikat mungkar wa nakirun lan malaikat nakir iku lil mukmini kedue wong kang iman wa wirihi lan liyane mukmin toian apane wong kang taat wasian lan wong kang duraka. Jadi kabar yang benar atau kebenaran tentang malaikat mungkar wa nakir itu malaikat mungkar nakir itu diutus oleh Allah untuk orang yang beriman ataupun yang tidak beriman, untuk orang yang taat ataupun orang yang maksiat. Wa annahuma ora sak temene karone mungkar wa nakir yaktiani iku nekani sapa mungkar wa nakir lil mukmini maring wong kang iman al muwaffaqu apa nyocoki ma'arifkin semertane anteng min huwal iklakin saking tanpa kecemasan wa is'ajinan gangguan. Jadi malaikat mungkar wa nakir itu diutus untuk orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman, orang yang taat ataupun orang yang maksiat. Tetapi malaikat mungkar wa nakir ketika mendatangi orang-orang yang beriman itu sangat tenang, tidak ada kecemasan ataupun gangguan. Jadi orang beriman ketika didatangi malaikat mungkar wa nakir itu tidak ada gangguan ataupun kecemasan sama sekali. Intaha ustutuk apa qaulul Adawi dawe Imam Adawi. Jadi tadi yang dimaksud dengan al-alamah al-amir itu Imam Adawi. Qala dawu Asy-Syaibani sapa Imam Syaibani fi qasidatihi ing dalam qasidah Imam Syaibani
Min bakhri tawili saking bakhar tawil. Rupane qasidah wa mungkarun thumma nakiru bisihatin huma yas'alanil abda fil qabri maq'ada. Wa mungkarun utawi malaikat mungkar, thumma nakiru nuli malaikat nakir bisihatin kelawan sae, kelawan benere, huma iku utawi karone mungkar wa nakir, yas'alani iku padha takon sapa karone mungkar wa nakir al abda ing kawula fil qabri ing dalam kuburan maq'adan hale wong kang lungguh. Jadi menurut Imam Syaibani dalam qasidahnya dari Bahar Tawil itu menyatakan bahwa mungkar dan nakir ketika menanyai seorang hamba di dalam kubur itu dengan duduk. Jadi yang bertanya duduk, yang ditanyai juga duduk. Wa qala lan dawu Iwad bin Ahmad al-Ghumrawi, sapa Imam Iwad bin Ahmad al-Ghumrawi. Huma nakirun mungkarun fima yasih wa qablahum ruman lakin lam yasih. Huma utawi karone malakani nakirun iku malaikat nakir, mungkarun lan malaikat mungkar, fima ing dalem kuburan yasihu iku sah apa mungkar wa nakir. Wa qablahum lan iku tetep ing dalem sedurunge mungkar wa nakir rumanu apa malaikat kang aran ruman, lakin tetapine lam yasihu utawi ruman lam yasihu iku ora rasa. Menurut Imam Iwad bin Ahmad al-Ghumrawi bahwa besok di alam kubur itu yang datang itu malaikat mungkar nakir. Kalaupun ada pendapat bahwa sebelum malaikat mungkar dan nakir itu ada yang datang yaitu malaikat ruman, tapi pendapat itu tidak benar. Itu menurut Imam Iwad bin Ahmad al-Ghumrawi. Jadi cuma malaikat mungkar dan nakir itu saja. Qauluhu huma, qauluhu utawi dawe Imam Syaibani huma rupane dawe huma ay al malakani tegese malaikat loro. Wa qauluhu utawi dawe Imam Iwad bin Ahmad al-Ghumrawi wa qablahum rupane dawa qablahum bindomiril jam'i kelawan nganggo domir jama' aidun iku bali apa domir alal malaka ini ing ngatasi malaikat loro aidun hale maneh. Jadi maksud huma di qasidahnya Imam Syaibani itu kembali kepada malakani. Lafadz qablahum di qasidahnya Imam Iwad bin Ahmad al-Ghumrawi itu domir jamaknya kembali kepada malaka ini. Wa innama jumi'alan angin pastine dan jamak apa hadza dhamiru iklan dhamir isyaratun iku awe isyarah ilal qauli maring ucapan bita'addudil malaikati kelawan wa wilangane pira-pira malaikat al-mu'addatin kang wa wilang lisuali maring kang den takoni. Jadi kenapa kok menggunakan dhamir jamak? Karena itu menunjukkan dari ucapan yaitu bilangan malaikat itu sesuai dengan orang yang ditanya. Jadi kalau misalkan matinya 10 kan berarti kan jamak, meskipun yang tanya dua-dua yaitu mungkar dan nakir, tapi semuanya ya mungkar dan nakir. Kama keterangan kaula kang wis dawuhake al-Halimi sapa Imam Halimi rupane dawaladi utawi perkara yusbihu kang nyerupani ing aladi ayakuna iku nyento ana malaikatun sapa pira-pira
malaikatus soali sapa pira-pira malaikat kang nakoni. Jamaatun iku akeh, kasirot jamaatun iku kumpulan kasirotun kang akeh. Wa samalan den arani sapa ba'dhum sebagiane jamaah mungkaron kelawan aran mungkar. Wa ba'dhum lan sebagiane jamaah nakirun iku aran nakir. Fa yab'asu mongko den utus ila kulli mayitin maring saben-saben mayit isnani apa malaikat loro. Jadi kenapa menganggap jamak? Kenapa menggunakan domir jamak tadi? Karena bilangan malaikatnya itu banyak. Mungkar dan nakir itu banyak. Seperti pendapat Imam Al-Halimi, yaitu yushbihu ayakuna malaikatus soali jamaatun. Tadi malaikat yang bertanya itu sekumpulan dan banyak. Sebagian dinamakan mungkar dan sebagian dinamakan nakir. Mereka diutus kepada satu mayat itu 2 malaikat. Jadi satu mayat itu 2 malaikat yang bertanya. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'lam iku luwih ngudaneni. Intaha wusuduk apa qauluhu Imam Syaibani wa Iwad bin Ahmad al-Ghomrawi. Jadi penamaan malaikat mungkar dan nakir itu menurut imam sebelumnya ada nakur, ada bashir, mubashir, yaitu satu pendapat. Tapi pendapat yang terakhir ini menyatakan bahwa tidak ada malaikat nakur, bashir atau mubashir. Tidak ada. Yang ada hanya malaikat mungkar dan nakir. Cuma malaikat mungkar dan nakir itu menurut Imam Al-Halimi tadi itu jumlahnya banyak. Sebagian ada yang bernama mungkar, sebagian ada yang bernama nakir. Berarti satu jamaah, satu kumpulan itu jadi banyak. Cuma yang diutus kepada mayat itu 2, jadi satu mayat 2 malaikat, yaitu mungkar dan nakir. Begitu juga tadi, kalau malaikatnya banyak, kalau yang mati banyak, otomatis malaikatnya juga yang tanya yang banyak. Jadi itu wallahu alam. Jadi kurang lebihnya penjelasan dari saya, mohon maaf. Semoga lantaran ngaji ini kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah. Semakin hari semakin bertambah ilmu dan semakin bertambah hidayah. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.